Halo guys, balik lagi sama gue di Ngabodor Film. By the way, gimana kabar para beban keluarga di penjuru dunia? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan harta yang berlimpah. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Mummy. Film ini dirilis tahun 2017 yang dibintangi oleh kembaran Kambodor yaitu Tom Cruise. Jadi langsung aja, jangan banyak pebangus, gunakan headset, rapatkan barisan, kencangkan tali bea, tetap putus asa dan selamat menonton. Scene dimulai pada masa dahulu di Mesir kuno, hidup seorang putri yang bernama Ahmanet. Dia dibesarkan sebagai pewaris tahta tunggal Raja Fir'aun. Ahmanet kelak akan menjadi Ratu Mesir. Sole heir to the throne of Egypt. The Pharaoh's kingdom would one day be hers. Namun semua itu berubah ketika istri Firaun melahirkan anak laki-laki, di mana berarti pewaris tahta kerajaan akan menjadi milik saudara laki-lakinya. Dan impian Ahmanet pun menjadi sirna. Pharaoh had a son. Ahmanet yang berambisi ingin menjadi Ratu Mesir, lalu melakukan ritual untuk membuat perjanjian dengan sang dewa kematian yang bernama Set. Saat ritual berlangsung, muncul seekor iblis yang memberi Ahmanet sebuah belati dengan permata merah di gagangnya. Setelah menerima belati itu, tubuh Ahmanet seketika berubah dan menjadi budak iblis. Dengan belati itu, Ahmanet membunuh Fir'aun, istri dan saudara laki-lakinya. Was reborn. Ahmanet lalu melanjutkan ritualnya untuk membangkitkan dewa kematian Set melalui perantara tubuh seorang laki-laki yang terpilih. Yet the pact was not complete. Saat ia akan menusukkan belati ke jantung lelaki itu, Ahmanet ditembaki obat bius dan ditangkap oleh para pendeta kerajaan. Karena dosanya yang telah membunuh keluarganya dan bersekutu dengan iblis, Ahmanet pun dikubur hidup-hidup. Tubuhnya pun dibawa jauh dari Mesir dan dikuburkan di sebuah makam keramat. Scene kembali ke masa kini. Di tengah gurun pasir di Irak terlihat dua orang tentara Amerika yang sedang mencari harta karun. Mereka adalah Nick dan Val. Berbekal peta harta karun yang sebelumnya dicuri dari seorang wanita, Nick mengajak Val menerobos masuk sebuah desa yang sudah dikuasai oleh pemberontak. Val awalnya menolak, namun Nick meyakinkan bahwa harta karun yang tersimpan di desa itu sangatlah berharga. Dengan sedikit memaksa, Nick pun mengajak Val ikut bersamanya. Precious antiquities. Right. But we don't even know. You're right. I'm not. Namun, setelah menyelinap ke dalam desa, Nick dan Val pun dihujani peluru oleh sekumpulan pemberontak yang jumlahnya banyak pisan. Mereka berdua pun kewalahan. Val yang panik lalu menelepon markas militer minta bantuan. Beberapa saat kemudian, datang jet tempur yang menggempur tempat itu dengan bom. Para pemberontak pun terlihat ubrat-abrit berhamburan keluar dari tempat itu. Akibat serangan bom itu, terlihat lubang besar di tengah jalan yang membuat tanah menjadi longsor. Ledakan besar itu tidak sengaja membuka makam keramat yang tersembunyi di dalam tanah. Beberapa saat kemudian, personil tentara Amerika pun datang ke tempat itu. Atasan Nick dan Val pun memarahi mereka karena bertindak sendiri tanpa arahan. Di tengah perdebatan, datanglah seorang wanita yang menampar Nick. Wanita itu adalah Jenny yang marah karena peta harta karunnya dicuri oleh Nick. Jenny adalah seorang arkeolog purba yang sedang meneliti tempat itu. How would I have even had an opportunity to steal anything? The map you stole from me. Map? Ia pun terkejut ketika melihat ke dalam lubang besar akibat ledakan. Ia melihat tanpa paham bahwa itu adalah makam Mesir kuno. Namun ia bingung mengapa makam Mesir kuno itu bisa berada di Irak yang lokasinya sangat jauh sekali dari Mesir. We're in the Persian Gulf, Vale. Right, Egypt. Sang atasan pun meminta Val dan Nick bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka diminta untuk menemani Jenny masuk ke dalam lubang untuk memeriksa isi lubang tersebut. You've got 2 hours.
Then we're moving up. You're getting in the hole. Mereka bertiga pun turun sambil membawa perlengkapan. Sesampainya di bawah, Jenny melihat tetesan air raksa mengalir ke sebuah tempat. Di sini, Jenny mulai merinding karena air raksa bagi orang Mesir kuno dipercaya mampu melemahkan kekuatan jahat. There's mercury dripping from the ceiling. It is definitely a tomb. Egyptians believed it weakened evil spirits. Singkat cerita, mereka pun menemukan kolam air raksa. Ketika Jenny sedang memeriksa kolam tersebut, si beleguk Nick dan Val sibuk mencuri benda-benda berharga yang berada di sana. Nick! Lalu, Nick melihat sesuatu yang aneh yang tergantung terhubung oleh tali. Nick pun menembak tali tersebut hingga putus, dan tiba-tiba dari dalam kolam muncullah sarkofagus kuno yang bentuknya mengerikan. Sesaat kemudian, muncullah ribuan laba-laba yang menyerang mereka. Val yang panik pun refleks menembaki laba-laba tersebut. Setelah Val kembali tenang, Nick yang sedang memandang sarkofagus tiba-tiba melihat kilasan bayangan aneh. Dia melihat sosok wanita cantik di tengah padang pasir berjalan ke arahnya. Sosok wanita itu adalah Ahmanet. Ia berkata bahwa Nick adalah orang yang terpilih. Sesaat kemudian, Nick pun kembali sadar. Nick! Mereka pun membawa sarkofagus tersebut menggunakan pesawat untuk diteliti. Di dalam pesawat, Val yang sebelumnya tergigit laba-laba perlahan-lahan tidak sadarkan diri. Saat semuanya diam, Val tiba-tiba terlihat sangat aneh. Ia berusaha membuka makam tersebut. Tidak hanya itu, ia pun menusuk atasannya sendiri dengan pisau. Semua orang pun panik. Val pun mendekati Nick dan yang lainnya. Saat Val hendak menusuk Nick, Nick pun langsung menembaknya dan Val pun tumbang. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ribuan burung gagak menyerang pesawat dan membuat pesawat itu mengalami kerusakan parah. Sesaat sebelum pesawat itu jatuh, Nick menyelamatkan Jenny dengan memasangkannya sebuah parasut dan Nick pun jatuh bersama pesawat tersebut. Keesokan harinya di kantor polisi London, Jenny ditemani petugas kepolisian diajak memeriksa jasad korban kecelakaan pesawat tersebut. Di dalam kamar mayat, sesosok tubuh kembali bangkit. Ia adalah Nick yang ternyata Nick belum mati. Tiba-tiba muncul Val di sana. Nick pun terkejut. Sesaat kemudian, Jenny pun masuk untuk memeriksa. Ia pun terkejut melihat Nick yang masih hidup. God, Nick? Di tempat lain, di sekitar puing pesawat, dua orang petugas kepolisian datang untuk memeriksa puing pesawat tersebut. Di sana, salah satu polisi menemukan sarkofagus. Karena penasaran, ia pun membukanya dan tiba-tiba mumi yang berada di dalamnya bangkit dan langsung menghisapnya. Temannya datang memeriksanya. Ternyata tubuh temannya itu sudah kering kerontang. Ia pun kaget. Lalu tiba-tiba mumi itu mencium polisi tersebut hingga kering. Dengan menyerap saripati tubuh manusia, mumi Ahmanet pun sedikit demi sedikit utuh. Ia pun membangkitkan dua polisi yang tadi dia bunuh. Di tempat lain, di sebuah bar, Jenny penasaran mengapa Nick bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Di sini, Jenny berkata jujur kepada Nick bahwa dia ditugaskan oleh atasannya untuk mencari makam putri Mesir kuno yang namanya dihapus oleh sejarah dunia. Dia juga mencari sebuah belati dengan permata merah di gagangnya. Belati itu dipercaya bisa membangkitkan sang dewa kematian Set. And stone together had the power to... Jenny mendapat informasi bahwa permata di belati itu dicopot dan disembunyikan oleh pasukan salib di suatu tempat di London. Somewhere here in
Dan kebetulan, belum lama ini di bawah tanah kota London, atasan Jenny menemukan makam kuno tentara salib yang dipercaya sebagai tempat disembunyikannya permata berarti Seth. Was recently discovered under London. Jenny yakin bahwa mumi yang ditemukan mereka adalah mumi Ahmanet, sang putri Mesir kuno yang membunuh keluarganya dan membuat perjanjian dengan dewa kematian Seth. Jenny pun yakin bahwa sarkofagus yang dibawa sebelumnya memiliki kekuatan luar biasa yang membuat Nick selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Di tengah perbincangan tersebut, Nick melihat si Vel yang mengajak Nick untuk bicara. Nick pun meninggalkan Jenny dan berbicara dengan si Vel di dalam toilet wanita. Awalnya, Nick tidak percaya bahwa Vel masih hidup. Lalu Vel meyakinkan bahwa semua ini nyata dan memberi pesan kepada Nick untuk berhati-hati. Si Vel pun memberitahu bahwa mereka berdua sudah dikutuk akibat perbuatan mereka sebelumnya yang membuat Nick masih hidup setelah kecelakaan pesawat tersebut. Survived the crash. Vel berkata bahwa Ahmanet memiliki rencana terhadap Nick dan tidak bisa lari darinya. Nick yang panik pun langsung keluar dari bar. Di sana, Nick melihat sesuatu yang aneh. Sesosok makhluk mengerikan menggiring ribuan tikus got mengkerubuti tubuhnya. Ternyata itu hanya bayangan Nick saja. Ia pun disadarkan oleh Jenny. Nick yang panik lalu menceritakan apa yang barusan dikatakan oleh Vel. Namun, Jenny bingung seakan tidak percaya. Yeah, you're right. Tiba-tiba, Nick kembali melihat bayangan aneh. Lalu, Nick mengajak Jenny ke sebuah gereja tempat puing pesawat terjatuh. Namun, Jenny bingung. Nick malah mengajaknya masuk ke dalam gereja, bukannya memeriksa puing pesawat. Nick juga bingung bahwa ada sesuatu yang menuntunnya untuk masuk ke dalam gereja tersebut. Dari jauh, Nick melihat sosok Ahmanet, dan saat sadar, Nick sudah berada di dalam gereja. Saat hendak keluar, Nick diserang oleh sesuatu. Ia dipegang oleh 4 zombie, lalu muncul Ahmanet di atasnya. Ahmanet berkata bahwa Nick adalah orang yang terpilih, dan ia akan menggunakan tubuh Nick untuk membangkitkan dewa kematian Seth. Ahmanet lalu menghancurkan sebuah patung dan mengambil sebuah belati di dalamnya. Saat Ahmanet hendak menusuk Nick, ia terhenti karena melihat permata merah di gagangnya tidak ada, yang membuat dewa kematian tidak akan bisa dibangkitkan. Di saat yang sama, Jenny pun masuk dan melihat kejadian tersebut. Nick pun menyuruh Jenny untuk lari. Lalu Ahmanet pun mengejarnya. Setelah berhasil melepaskan diri, Nick pun menolong Jenny untuk melarikan diri. Nick mengajak Jenny masuk mobil untuk melarikan diri. Mereka pun dikejar oleh beberapa zombie hingga mobil mereka masuk ke jurang. Beruntung, Nick dan Jenny berhasil selamat. Namun, ternyata Ahmanet sudah berada di sana. Nick berusaha melawan Ahmanet, namun sia-sia dan ia pun terlempar. Sesaat kemudian, datang pasukan yang menembaki Ahmanet dengan tali dan membiusnya. Pasukan itu pun membius Nick hingga tidak sadarkan diri. Orang-orang itu membawa Nick ke sebuah ruangan. Di sana, ia melihat hal-hal aneh yang tersimpan di ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian, muncul seorang pria yang bernama Dr. Henry. Dia adalah dokter bedah dan ilmuwan, sekaligus atasan si Jenny. How are you? Who am I? Doctor. Chemical pathology. Di sana, Henry bercerita bahwa dia menderita sebuah penyakit aneh. Di saat bercerita, tubuh Henry kekejangan, terlihat wajahnya menghitam. Henry lalu menyuntikkan sesuatu di tangannya, dan obat itu berhasil membuat Henry kembali tenang. Selama ini, Henry mencari obat yang ampuh untuk penyakitnya tersebut. Henry lalu mengajak Nick ke sebuah tempat. Di sana, terlihat sosok Ahmanet yang diikat dan disuntikkan cairan air raksa ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat Ahmanet tidak mempunyai kekuatan. Henry berterima kasih kepada Nick yang telah membangkitkan Ahmanet. Henry mengaku sangat ingin membedah tubuh Ahmanet dan melakukan penelitian. Ia pun memberitahu bahwa Nick telah dikutuk dan tubuhnya terpilih menjadi wadah sang dewa kematian Seth. Henry berkata bahwa ia bisa menyembuhkan Nick dan Ahmanet menyala berkata bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir Nick dan kutukannya tidak bisa dihilangkan. Ahmanet menjelaskan bahwa dia akan memberikan Nick kehidupan abadi, membuat sang dewa kematian menjadi hidup. Saat itu tiba, Nick akan berubah menjadi dewa dan dunia akan tunduk padanya.
Nick juga bisa menghidupkan orang mati. Mereka berdua bisa menguasai dunia. Ahmanet pun teriak kepanasan karena air raksa di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Nick dan Jenny ngabodor sambil memandang Ahmanet yang sedang diikat. Di tempat lain, anak buah Henry yang bertugas di makam bawah tanah akhirnya berhasil menemukan permata merah yang disembunyikan di salah satu makam. Di dalam kantornya, Nick meminta Henry menghilangkan kutukan yang berada di dalam tubuhnya. Tak disangka, ternyata Henry berbohong. Dia tidak bisa menghilangkan kutukan tersebut. Jenny langsung sadar bahwa Henry berencana untuk membunuh Nick dan melakukan penelitian terhadap tubuhnya. Henry akan memasang permata merah pada belati dan menusuk tubuh Nick. Jika nantinya Dewa Kematian Seth bangkit, maka Henry akan menggunakannya untuk eksperimen penelitian. Nick pun marah mendengar perkataan Henry tersebut. Tiba-tiba, Henry merasakan kesakitan. Ia berusaha meraih obat yang ada di dekatnya. Di tempat lain, Ahmanet memanggil seekor laba-laba kecil untuk masuk ke dalam telinga seorang petugas yang menjaganya. Di dalam kantor, Nick merebut obat milik Henry, dan ia pun bereaksi menyuruh semua orang untuk lari. Namun, Nick terlambat keluar dan terkunci di dalam ruangan bersama dengan Henry yang kerasukan. Jenny pun berlari mencari jalan lain untuk menyelamatkan Nick. Di dalam ruangan, Henry sudah berubah menjadi sosok iblis yang bernama Hake. Hake memiliki kekuatan luar biasa yang membuat Nick kewalahan melawannya. Di saat Nick sedang terpojok, ia berhasil menusukkan obat ke dada Hake yang membuat ia kembali berubah menjadi Dr. Henry. Lalu, Jenny pun masuk dan mengajak Nick untuk menghancurkan permata merah, karena dengan cara itu, kutukan di tubuh Nick bisa dihilangkan. Di tempat lain, Ahmanet berhasil mempengaruhi seorang petugas agar melepaskannya. Di saat Nick hendak melarikan diri, Ahmanet pun melihatnya dan membuatnya marah. Ahmanet pun berhasil melepaskan ikatannya lalu memanggil badak pasir untuk membawa kembali Nick kepadanya. Di luar, semua orang panik karena mereka diserang oleh badai pasir yang muncul tiba-tiba. Di tempat lain, anak buah Henry menelepon rekannya yang berada di makam bawah tanah untuk berhati-hati, karena Ahmanet berhasil kabur dan saat ini sedang menuju ke sana untuk mengambil permata merah. Di jalanan, Nick dan Jenny berusaha menyelamatkan diri menghindari badai pasir yang mengejar mereka. Nick lalu melihat sosok Val yang memberitahu di mana batu permata itu berada. Lalu, Nick pun mengikuti Val yang membawa mereka masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Namun, ternyata Ahmanet sudah terlebih dahulu sampai di sana. Ahmanet membangkitkan jasad para kesatria menjadi zombie untuk menyerang semua yang berada di sana. Nick pun bergegas menyelamatkan Jenny dari serangan zombie. Di dalam makam, Ahmanet berhasil mendapatkan batu permata merah dan memasangkannya kembali ke gagang belati. Di tempat lain, Nick dan Jenny diserang oleh zombie hingga mereka terjatuh ke gorong-gorong yang berisi air. Di dalam gorong-gorong tersebut, Jenny diseret ke dalam air oleh Ahmanet. Nick berusaha mengejar namun sia-sia. Saat hendak mencari lagi, ia melihat tubuh Jenny yang tenggelam tidak bergerak. Sambil menghindari zombie yang mengejarnya, Nick berhasil membawa tubuh Jenny ke permukaan. Sesampainya di atas, Nick ditangkap oleh para zombie dan dibawa ke hadapan Ahmanet. Di sana, ia melihat bahwa Jenny sudah tewas tak bernyawa. Semua zombie yang berada di sana kemudian menghilang. Sambil memegang belati, Ahmanet meminta Nick untuk mendekat. Nick mencoba menyerang Ahmanet namun sia-sia. Ahmanet kembali menyerang Nick. Nick masih merasa sedih melihat Jenny yang tidak bisa selamat. Ahmanet yang marah mematahkan kaki Nick. Nick yang terpojok berhasil mengambil belati yang dipegang oleh Ahmanet. Nick berusaha menghancurkan permata merah belati tersebut. Melihat itu, Ahmanet menghentikan aksi Nick dan berkata, kalau Nick akan mati jika permata itu hancur dan Nick akan kehilangan kesempatan menjadi dewa kematian yang mampu mengendalikan kehidupan. Nick lalu memandangi jasad Jenny dari jauh sejenak. Nick terdiam dan berpikir. Dia lalu menusukkan belati tersebut ke tubuhnya sendiri dan seketika terjadi reaksi di tubuhnya. Nick pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Nick kembali bangun dan berubah menjadi dewa kematian. Nick menjatuhkan belati dan menghancurkannya. Lalu ia berjalan mendekati Ahmanet. Saat Nick melihat jasad Jenny, ia bisa kembali sadar. Ahmanet mencoba mengalihkan perhatian Nick. Namun, ternyata Nick masih bisa mengingat semua yang terjadi padanya.
Nick pun menyerang Ahmanit lalu menghisap saripatinya hingga tubuh Ahmanit mengering. Ahmanit pun tewas kembali menjadi mumi. Sambil kesakitan, Nick mendekati tubuh Jenny yang sudah tidak bernyawa. Nick memeluk Jenny. Tiba-tiba, tubuh Nick bergerak dengan aneh dan ia berteriak meminta Jenny untuk bangun. Secara ajaib, Jenny pun hidup kembali. Jenny melihat Nick dari kejauhan. Saat hendak mendekatinya, Nick berteriak mencegah Jenny untuk mendekat karena ia kini bukan manusia lagi. Nick tidak ingin menyakiti Jenny. Saat Henry datang, Nick pun menghilang. Di dalam markasa, Henry kembali menyegel jasad Ahmanit dengan air raksa. And it will call to him. Di tempat lain, Nick menghidupkan kembali sahabatnya Vale dan mengajaknya menjelajahi mesin mencari jawaban atas apa yang terjadi padanya. Di London, Henry berkata pada Jenny, mungkin saja Nick yang kini sudah menjadi dewa kematian bisa menjadi sekutu baginya untuk melawan monster yang sebentar lagi akan bangkit membawa kiamat di muka bumi ini. Dan film pun tamat.